Halo semuanya, balik lagi sama gua Arkan Rangga di Serbet Podcast. Seru bareng Tangerang. Hari ini, di podcast kali ini, kita akan membahas putar salah satu unit yang ada di Geraha Telkom BSD, yaitu unit Plaza. Tentunya gue di sini nggak sendirian, gue udah bersama dua orang yang memang berkompeten di bidangnya dan akan share pengalaman mereka dan kecerdasan bagi teman-teman semua di sini yang pengen tahu apa sih Plaza di Geraha Telkom BSD itu. Langsung aja kita kenalan dulu yuk. Halo Mas, Mbak. Halo Mas. Mungkin boleh dari Masnya dulu nih perkenalan. Oke, siap. Halo semuanya, saya Jonaldo, biasa panggil Jo. Saya kelahiran Batu Raja, salah satu kota di Sumatera Selatan, pada tanggal 22 Juli 1992. Sekarang saya domisili di Rawamangun, sekarang di Plaza Telkom Ciputat. Halo semuanya, gue Windy Zahra, bisa dipanggil Windy. Gue kelahiran Bandung, 13 Desember 1993. Domisilinya di BSD, tepatnya di Film Natimas. Sekarang customer service di GTG BSD atau Grapari Telkom Group panjangannya. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak sama Mas Jo dan Mbak Windy untuk udah bersedia hadir gitu, capek-capek dari kerjanya kan. Capek banget. dari Ciputat tadi kan. Perjalanan jauh ya. Iya, Mbak juga dari bawah. Capek banget dari bawah. Kan? Mungkin itu ucapin terima kasih lah sekali lagi gitu dari kami karena udah bersedia menjadi narasumber pada hari ini. Sama-sama, dengan senang hati. Sama-sama Mas. Mungkin aku langsung mau nanya aja nih seputar tentang Plaza. Sebenarnya nih aku kan baru ya magang di sini ya, sekitar ya belum juga sebulan gitu. Kalau dari parkiran mau naik ke lantai 7, itu tuh pasti kan lantai 1 nih, ya kan? Itu banyak banget orang-orang gitu yang lalu lalang, sibuk segala macam, lihat kiri kanan tuh ada mbak-mbak pakai headset segala macam gitu-gitu. Jadi penasaran gitu sebenarnya apa sih gitu yang ada di Plaza tuh gitu. Mungkin dari Mas Jo boleh bisa langsung Kalau di Plaza Ciputat ya rame juga ya. Di Plaza itu maksudnya ada apa aja gitu ya? Di Plaza itu rame sih Mas. Itu tempat pelanggan berkumpul. Mereka mau proses pemasang baru, terus mereka keluhan, atau mereka mau proses upgrade, downgrade, pokoknya modifikasi paket mereka biasanya. Terus nggak sedikit juga sih yang komplain gitu kan. Pokoknya semua aktivitas di sana berhubungan semua dengan pelanggan. Iya, berarti berhadapan langsung lah ya dengan customer gitu ya. Kurang lebih sama ya. Sama sih sebenarnya kan sama-sama Plaza. Cuma bedanya kalau di bawah itu kan gabung ya. Telkom sama Telkomsel, kebetulan yang Grapari Telkom Group ini gabung 2 produk. Jadi antriannya kemungkinan agak lebih banyak. Mungkin ya. Aku nggak tahu sih kalau di Plaza Ciputat. Cuma kalau di bawah terhitung banyak karena gabungan tadi Telkom sama Telkomsel kan, dan antriannya itu nggak bisa dipisah Telkom sama Telkomsel sendiri nggak. Jadi kita semua customer service yang khusus yang di sini kita bisa handle 2 produk di Telkom sama Telkomsel tadi. Jadi terlihatnya mungkin lebih ruwet juga dari alat-alatnya, ada yang buat Telkom, pasang baru Telkom, ada yang buat ganti kartu Telkomsel. Tapi kalau pelanggannya semuanya antriannya tetap kita panggil sesuai kedatangannya. Nah ya itu bedanya, kalau di Ciputat cuma pelanggannya Telkom aja, ini Home aja. Sama Telkomsel. Bedanya itu. Nah, tapi Mbak, kalau misalnya di bawah gitu, di Plaza gitu, di Plaza, itu tuh cuma ada satu bagian atau ada beberapa bagian sih? Maksudnya kayak divisi-divisinya gitu loh. Untuk kayak satu lantai gitu, misalnya di Plaza. Untuk yang mungkin kalau di beberapa Plaza ada yang udah pasti di semua Plaza ya, customer service, team leader atau SPV. Jadi setiap Plaza beda-beda, ada yang nggak ada TL-nya tapi ada SPV-nya atau supervisor ya, TL team leader. Kalau di gue sih kebetulan ada supervisor, team leader, dan ada back office yang untuk handle semua case yang kita handle di depan. Jadi kita tugasnya customer service depan, khusus di depan aja handle pelanggan, lalu nanti kita ada back end-nya. Ada yang bisa
ngontrol nih Iya, mengelola case-nya udah sampai mana kayak gitu. Kalau yang di bawah kebetulan seperti itu. Kalau di Ciputat sendiri ya di Plaza itu sebenarnya hampir sama nih kita. Ada yang utamanya customer service, terus ada team leader, kita nggak ada supervisor. Bedanya di situ. Terus kita yang di depan ada sebenarnya CS itu ada 2, ada yang stasioner, ada yang mobile. Kalau stasioner biasanya kita kan masih pakai Pearson nih sekarang, masih via ini ya. Online ya? Online, jadi masih video call sama stasionernya sama CSRS-nya. Itu mereka di belakang CSRS-nya. Tapi ada yang CSRM yang mobile itu khusus buat pelanggan yang buat registrasi, yang pokoknya yang gampang-gampang yang sekali selesai beres gitu. Itu sama CSRM Itu seru di juga depan. tuh, pakai My Plaza kan Nah, di iya. depan. Jadi ada alat gitu, alat My Plaza. Jadi pelanggan bisa langsung, kalau misalnya antrean rame nih, terus dia mau Mandiri ya? ngobrol sama customer service, tinggal ke alatnya aja, itu tinggal klik untuk video call. Jadi nanti ada customer service di dalam, bisa video call gitu. Jadi kalau ada kan pelanggan yang kayak takut ketemu orang kan, maksudnya kan pas lagi COVID gitu. Introvert ya. Lebih kayak introvert mungkin bukan COVID ya. Jadi dia nggak mau nih ketemu langsung, tapi nggak mau lewat telepon juga, karena kalau call center suka miss kan. miskomunikasi Iya, ya. terus kalau telepon kan kena pulsa kan. Jadi mereka nggak maunya datang, tapi nggak mau ketemu CS atau gimana. Nah itu salah satu jalan keluarnya pakai alat itu bisa. Gitu. Kalau masalah divisi nggak ada divisi yang itu. Jadi beneran cuma tapi ada satu lagi nih, ada floor manager sih sebenarnya di Floor Plaza. Floor manager tuh kayak yang ngebantu tim leader. Hmm. Jadi ada tim leader, floor manager, baru teman-teman CS. Kalau iya sisanya sih nggak ada divisi yang beneran divisi ini ya. Karena emang udah jadi satu aja gitu kan. Iya, jadi mungkin kita udah satu divisi ya. Divisi Plaza. Iya. Nah, Mas, Mbak ini kan pasti berhubungan langsung dengan customer lah ya ibaratnya. Gimana sih kalau misalnya ketemu nih sama customer yang dari awal aja tuh udah nggak enakin gitu. Jadi datang ya mencak mungkin gimana kan kita sebagai apa ya namanya juga customer adalah raja ibaratnya gitu. Iya. Kita harus bisa membangun itu semua gitu. Ada nggak sih cerita gitu tentang itu? Coba dulu nih. Mas belum gitu. Sebenarnya banyak banget ya, mungkin ya hampir tiap hari, tiap minggu tuh pasti ada aja nih pelanggan tiba-tiba datang langsung udah mukanya nggak enak aja, dari depan aja udah nggak enak gitu. Ya namanya juga kita customer service ya, harus service excellent lah istilahnya. Jadi walaupun dalam hati gondok banget nih, gedek banget ya sama pelanggan, harus happy, Terus tetap Smile. senyum. Siap gitu. Kalau dari banyak Iya gimana sama. cara? Setiap hari ya pasti ada aja. Cuma ada yang dari dateng bener-bener udah marah-marah nih, maksudnya udah bete lah ya, dia datang udah bete. Ada juga yang mungkin dia sebenarnya awalnya nggak bete, tapi ternyata pas kita kasih jalan keluar tidak sesuai sama keinginannya, jadi dia jadi marah lah gitu. Ya sama juga, kita tetap harus senyum, harus memposisikan kita sebagai dia. Kalau misalnya kita jadi dia, pasti kan marah juga dong dengan kendala ini gitu. Ya paling harus ngertiin aja sih. Nah itu sih wajib, jadi itu harus ditanamkan di kitanya. Iya, kalau kita jadi posisinya nih pelanggan, kita maunya digimanain gitu. Jadi kita harus memposisikan kayak gitu. Kalau enggak ya jadinya bete aja nggak sih? Maksudnya ya normalnya ya manusia, bukan customer service ya, normalnya manusia namanya orang dimarah-marahin, dibetein pasti kesel dong. Pasti kesel, ya kan, normal kalau itu. Cuma ya kita sebagai lagi bertugas jadi customer service ya kita nggak boleh kesel sama pelanggan itu, karena dia kecewanya bukan sama kita kok, dia kecewa sama produk. Iya, jadi itu yang harus benar-benar ditanam. Dia tuh nggak marah sama kita, dia marah sama produk gitu. Tapi itu berarti emang hebatnya CS. Bisa menghandle itu semua gitu kan. Kita padahal kita nggak tahu kan lagi ada masalah apa segala macam. Tapi harus menghadapkan orang-orang yang istilahnya tuh udahlah ini malah makin nambah masalah gitu sebenarnya. Iya, kadang kita tuh udah punya beban sendiri ya gitu, di rumah, di ini masalah sama pacar lah ya, sama orang rumah gitu. Tapi tiba-tiba di kantor nih, di Plaza tiba-tiba datang nih pelanggannya kayak gitu. Harus tetap kalem aja, harus tetap senyum aja gitu, Mas. Ya, karena Itu kadang susah. bener sih, tadi kalau misalnya kitanya ikut kepancing ya bentrok di berdua kan, rame nanti. Iya. Tapi nih Mas, Mbak mau nanya, kalau misalnya tekanan apa sih yang paling berat terus kalau misalnya kerja di Plaza? Tekanan ya? Pressure apa mungkin? Apa ya?
Kalau tekanan sih kayak nggak ada ya, Mas. Selagi kita relax nikmatin, apalagi teman-teman kayak kita tuh lebih lama ketemu sama teman-teman plaza sih ketimbang keluarga. Padahal kan di jalan berapa jam kan ya sampai pulang ke rumah. Jadi kayak di rumah tuh cuma seberapa jam doang dan itu tidur kan sampai paginya kan. Sedangkan kita di plaza tuh ketemu teman tuh dari pagi sampai sore. Iya. Nah, ya selagi kita nyaman gitu loh. Maksudnya tekanan-tekanan pencapaian target dari manajemen juga sih nggak kerasa karena ya udah ngebonding gitu loh sama teman-teman. Itu emang bener-bener ya balik lagi berarti ya lingkungan ya. Ya harus tuh lingkungan harus positif. Nah kalau boleh tahu nih Mas sama Mbaknya udah berapa lama kerja di Coba dulu sweet nih. Sweet gak? Duluan. Dari 2016 sekarang 2022 ya? Tepatnya 2016 jadi customer service tapi di Grapari. Jadi kebetulan di bawah ini dulunya ada Grapari sama Plaza Telkom. Terus kita gabung Grapari sama Telkom itu gabung pas 2017. Jadi kebetulan baru setahun kerja di Grapari untuk Telkomsel. Gabung nih kita jadi yang CS Grapari Telkom Group tadi gitu. Jadi sampai sekarang berarti udah 6 tahun. Sama nih, gue juga tuh dari November 2016 kalau nggak salah. berarti Ya, November 2016 itu udah di Plaza. Tapi emang udah ada produk Telkom ya, produk Telkom dari dulu nggak ada nih peralihan dari Telkomsel kayak si udah hantam banget lah ya. Udah produk Telkom. Sampai berapa kali ganti produk, berapa ganti paket semuanya udah menikmati nih udah 6 tahun berarti ya. Iya 6 tahun. 6 tahun. November 6 tahun. Nah itu kan berarti terbilang lama ya lah Mbak Mas, nggak sebentar itu 6 tahun itu. Nah ada nggak sih kenangan yang paling memorable gitu buat Mbak sama Masnya? Apa gitu? Kenangan Mungkin apa satu atau Kenangan terindah. ada kenangan cerita yang apa gitu? yang buruk apa yang bagus nih? Yang Apa memorable ya? lah, yang mana aja. Sama pelanggan atau sama pelanggan sama teman mungkin, jadi ya dua-duanya ya Mbak, ada yang senang ada yang dukanya juga. apa ya? Coba dulu. Coba dari aku dulu deh kayaknya. Yaudah. Kalau gue tuh dari Plaza tuh kan anak rantau nih. Gue dari Palembang rantau ke Jakarta. Terus ketemu di Plaza nih. Pertama lingkungan pertama tuh kayak ya masih belum ngebonding lah gitu Mas. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian tiba-tiba rombak lagi nih timnya. Ternyata nggak sama tim yang pertama kali masuk, ganti lagi. Nah ternyata ketemu satu nih teman yang beneran klop banget sampai jadi keluarga dan sampai ikut kartu keluarga gitu loh. Iya. Pindah kartu keluarga kan dari Palembang pindah ke Jakarta. Biar KTP-nya jadi KTP Jakarta. Tuh satu tuh ya gitu. Jadi sampai sekarang tuh beneran jadi bro banget lah. Nah terus apalagi ya? Terus di sini juga ketemu istri. Dapat istri orang Telkom juga, orang Plaza. Terus ada lagi dulu ada pelanggan nih ibu-ibu kalau ke Plaza pengennya dilayani sama Mas Jo aja. Pokoknya kalau udah dapat antrian sekian di ini loket sekian, nggak mau saya mau Mas Jo aja. Dan setiap kali datang nih ibu-ibu selalu bawain makanan sama minum. Nih Mas buat hari ini digituin. Jadi itu tuh sampai sekarang sih ibunya juga sih masih nanyain, masih kontak-kontak dewa. Mas apa kabar gimana gitu. Udah nggak di Rawamangun lagi. Dulu aku di Rawamangun. Dari Rawamangun terus pindah ke sini. Iya. Berarti nggak ada yang buruknya ya? Buruknya Senang semua ya? Buruknya apa ya? Nggak ada deh kayaknya. Ya, aman. Aman Kalau ya. buruknya ya palingan ya kayak tadi ya selek sama pelanggan ya. Itu diomel-omelin Itu ya setiap hari ada ya itu aja udah sih. biasa kan emang tugasnya kita ya. Jadi udah nggak kaget lah kalau Iya. dengar pelanggan marah-marah udah nggak kaget. Tapi itu pasti memorable banget ya Mas, didatengin sama orang itu setiap hari, dibawain apa. Ya nggak tiap hari, tiap kali tiap dia kali datang ketemu lah ya. ya tiap kali Dia ketemu datang. pas dia mau pembayaran dia maunya sama Mas aja gitu, walaupun kasirnya di sana mah minta bantuin dulu nih Mas bantu bayarin gitu loh. Langganan lah ya, langganan. Langganannya Oke, kalau dari Mbaknya Kalau gue apa ya? Bingung ya, karena udah lama tadi. Banyak sebenarnya, tapi kalau sama pelanggan, kalau yang udah lama-lama udah lupa ya. Cuma tadi pagi kan kadang lagi rame banget ya 3 hari ini dari hari Senin kebetulan karena lagi pelanggannya lagi banyak lah yang Telkomsel, jadi gabung sama yang Telkom juga. Terus ya tadi ada ibu-ibu, sebenarnya prosesnya bukan proses Telkom sih, cuma kan yang penting memorable ya sama pelanggan. Dia datang nunggu itu sekitar 35 menit. Itu termasuk normal ya di bawah karena lagi rame. Kemarin itu nungguin sekitar 1 jam lebih.
hanya untuk ganti kartu. Ganti kartu aja. doang. Iya. Cuma ya karena lagi rame ya. Kita udah nggak expect udah nggak expect lagi kalau misalnya pelanggan akan marahnya kayak gimana, kayak udahlah gitu kan, udah terima aja gitu. Emang lagi rame kayak lagi gini, kalau emang rame ya udah, kalau emang marah ya udah gitu. Jadi pas dapat pelanggan ibu ini, dia datang, gue panggil, ibu silakan di sebelah sini gitu. Dari dipanggil kan, kalau di sini kita jemput pelanggannya ya, lihat dari foto. Dia langsung bilang, "Mbak, maaf ya ganggu." Gue bingung dong. Ganggu gimana nih pekerjaan saya gitu. Terus ibunya nggak ganggu dong, tapi dia tuh merasa nggak enak karena kita antrian lagi rame. Terus dia bilang kayak, "Maaf ya Mbak, lagi rame ya Mbak, capek nggak?" Terus kayak tersentuh banget gitu loh. Saya selama ini kerja ya mereka juga nunggu lama. Kita juga pasti kalau jadi pelanggan nunggu lama setengah jam, 15 menit aja udah kesel dong. Lama banget sih, CS-nya ngapain aja sih gitu kan. Dia nggak tahu case pelanggan lain seperti apa. Terus tadi pas ibu-ibu itu bilang, "Mbak, maaf ya ganggu ya Mbak, lama nih prosesnya kayaknya, terus antriannya lagi banyak ya Mbak," gitu-gitu. Terus, "Oh iya Bu, nggak apa-apa, Ibu mohon maaf ya nunggunya sampai setengah jam." "Oh saya nggak apa-apa Mbak," gitu. "Soalnya kebetulan kita lagi rame, kemarin pun lagi rame juga, nunggunya sampai 1 jam." "Wah gimana tuh Mbak kalau nunggu sampai 1 jam, capek dong Mbak." Kayak tersentuh banget gitu loh, jadi kayak semangat lagi gitu. Yang tadinya udah capek, ada pelanggan yang kayak gini, emang jarang banget sih ada pelanggan kayak gitu ya, tapi ya seperhatian itu, dan itu udah bikin seneng banget sih. Baru hari ini aja ya, udah capek banget. Terus dia datang tadi kalau nggak salah jam 2-an, setengah 3 gitu. Udah dari pagi udah capek sampai. Tuh bayangin dari pagi udah ada yang marah-marah, udah yang gimana, udah capek lah. Walaupun udah makan siang ya. Terus datang sore-sore udah keadaan udah lemas lah, udah capek, tapi kita tetap harus senyum. Ada pelanggan yang kayak gitu. Seneng banget sih. Itu baru hari ini banget, iya tadi. Jarang nggak sih Mbak, maksudnya gini ya, bukan pelanggan aja gitu, kita lah ibaratnya sebagai orang memvalidasikan pekerjaan orang, memvalidasikan perasaan orang itu jarang. Iya, betul. Ya ibaratnya kayak cerita nih, nggak mungkin, jarang banget orang kayak, "Lu capek nggak sih sama cerita sama ini, sama hidup lu?" Kan jarang gitu, gimana ini pelanggan gitu kan. Kayak satu hal yang langka gitu. Sesimpel itu bisa bikin orang seneng gitu. Ibarat kata padahal dia udah capek juga ya sih, nunggu kan? Gitu loh, ngeliatin lalu lalang di pelanggan nama CS ngapain aja gitu. Kita udah expect aja nih, ibu pasti marah nih, nunggunya gitu. Lama nih gitu kan. Ternyata enggak, kaget aja gitu, dan ya seneng banget sih. Ya, luar biasa sih kalau bisa ketemu sama pelanggan yang kayak gitu, beneran. Kayak lagi haus banget dikasih minum. Dia kayak dahaga banget nih gitu. Seger ya. Berarti emang bener lah ya, 6 tahun itu nggak mungkin nggak ada cerita. Iya. Tiap tahun tuh pasti punya cerita lagi gitu. Cuma sayangnya nggak dicatat aja, jadi lupa. Iya. Nah Mbak, Mas, karena gini nih, saya mau nanya skill apa dan tips and trick apa untuk teman-teman gitu, kalau misalnya ada yang mau kerja di plaza bagian plaza. Skill tertentu gitu atau tips and trick mungkin dari Mas Maulana. Apa ya, kalau skill kayak komunikasi sih, intinya sama empati. Intinya komunikasi sama empati ini wajib banget lah ya. Iya. Sama itu, karena ya gimana juga, karena customer service otomatis komunikasi dan informasi yang harus disampaikan harus tepat gitu loh Mas. Dan ya bukan cuma perkara informasi aja yang disampaikan, tapi harus ada rasa empati kita ke pelanggan gitu loh. Betul. Nah jadi kayak yang skill khusus sih nggak ada, tapi kalau teman-teman yang punya skill rasa empati dan komunikasinya udah bagus nih, ya udah bungkus, siap dah di plaza lah ya. Iya betul. Iya maksudnya siap tempur lah ya di plaza ya. Maksudnya kayak kita baru masuk ya pasti kita nggak tahu dong product knowledge gitu kan. Kita nggak mungkin langsung tahu dong. Orang-orang juga pasti tahu kok kalau misalnya kita belum dapet seragam, kita masih pakai baju tandem lah istilahnya ya, pakai baju hitam putih, pasti orang juga pasti ngerti kok. Kita anak baru, kita nggak tahu product knowledge-nya selengkap itu gitu. Kayak misalnya udah 6 tahun, berarti kan paket udah ganti-ganti kan, udah hafal lah gitu. Beda sama misalnya ada anak baru nih, terus pasti nanya kan, "Kak ini paketnya yang mana ya? Aku belum pernah tahu." Ya pasti nggak akan langsung tahu semua. Kalau produk mah itu kita bisa pelajarin lah. Tapi kalau skill untuk customer service ya empati paling utama sih. Iya. Kalau komunikasi kita, jujur gue orangnya introvert ya. Tapi ngomongnya lancar banget ya. Tapi kalau misalnya udah ngeblend, udah bonding kayak gitu,
ya bisa gitu. Tapi kalau misalnya gue disuruh berdiri di depan orang banyak yang gue nggak tahu mereka siapa, terus gue harus mempresentasikan apa sesuatu gitu, gue nggak bisa. Nah, dengan jadi customer service ini, gue setiap hari ketemu orang beda-beda, karakternya beda-beda, emosinya beda-beda, keperluannya beda-beda, keinginannya beda-beda. Gue jadi belajar gitu loh. Gue jadi belajar cara untuk komunikasi sama orang. Jadi memperbaiki gue juga. Makanya kenapa jadi customer service komunikasinya harus baik. Kita harus memposisikan kita sebagai pelanggan tadi. Dia datang pasti dia butuh bantuan kita kan. Makanya dia datang, dia minta tolong kita. Ya, jadi kita harus mengerti dia lah. Empati paling utama sih. Nanti komunikasi. Iya. Sebab karena tadi kita udah ngomongin kenangan, terus juga apa aja sih di plaza dan segala macam itu. Sekarang aku ini ada games gitu berupa ya pertanyaan seputar tentang kehidupan gitu, bukan tentang pekerjaan. Mungkin ada beberapa lah ya, beririsan gitu, beririsan. Itu ada di sini tuh ada 4 kertas gitu, yang ambil acak. Mungkin dari siapa dulu nih? Saya juga ikutan. Oh, ikutan juga. Iya, biar adil ya. Saya juga nih. Ya. Mungkin siapa dulu? Ya udah gue dulu deh. Ini pertanyaan. Bukan door prize. Maunya door prize ya. Buka ya. Aduh, apa tuh? Berat banget pertanyaan. Menurut kamu sudah bahagiakah kamu dalam menjalani kehidupanmu? Susah loh jawabnya. Bahagia tuh apa ya? Bahagia adalah happy. Beneran, bahagia tuh susah banget loh. Maksudnya kalau gue sih susah ya jawabnya. Sudah bahagia kamu dalam menjalani hidup kamu? Menurut kamu sudah bahagiakah kamu dalam menjalani kehidupanmu? Bahagia dalam konteks banyak ya. Tapi kalau mau dirangkum, kayaknya gue udah bahagia sih. harus ya. Biar Gitu. positif. Ini yang lainnya jawab juga nggak? Gue doang. Satu doang. Satu. Oh, Ya Allah, satu. gue dapetnya yang susah. Sekarang Oke. Ya. Siap. ketika diri kamu mengalami masalah atau hal buruk, hal apa yang dapat membuat kamu bangkit kembali? Nih, Apa? Jawab. Iya, apa? Mendadak susah kan? karena Mendadak ngeblank. Kan gak bilang. apa ya? Mungkin ini sih ada beberapa faktor lah ya untuk kita bisa bangkit kembali dari satu masalah gitu, karena apalagi masalah yang nggak kita duga. Beberapa faktor itu sih, yang pertama keluarga yang pasti gitu. Kita lihat faktor keluarga gitu, ketika gue lagi ngadepin masalah ini segala macem, gue lihat support keluarga gue sebegitunya gitu kan, ngeliat bagaimana ya lu mau gimana pun keluarga lu di belakang lu loh gitu. Oh, iya. Jadi kayak gue tuh ngerasa ya ini apa ya, turning back gue buat bangkit kembali lagi gitu. Terus teman gitu, apa ya ibaratnya gini, teman ini kan kalau misalnya ada beberapa mungkin yang punya teman saat butuhnya doang gitu kan dia ninggalin gitu. Tapi kalau yang emang enggak tuh Pengalaman pribadi ya. iya, ini kayak sambil cerita-cerita lah ya, Kayak sekalian. jadi kayak Sekalian apa ya, curhat deh. kayak beruntung lah gitu kalau lu punya keluarga, teman atau pasangan yang nggak pernah ninggalin lu lagi di dalam kondisi apapun gitu. Jadi itu satu alasan gua buat Dalam ya, dalam turning banget. back gitu dalam hidup tuh gitu. Tuh, iya deh. Oke. Yuk. Tanggung udah dua-duanya aja. Ambil double, terakhir double. Oke, apa ini? Menurut kamu Panjang banget. perlu nggak sih bandingin pencapaian kamu dengan pencapaian rekanmu atau orang lain? Apa ya? Kalau perlu atau enggak? Ini ya jadi susah ya padahal. Susah pertanyaan gini ya. Cuma jawabnya perlu atau enggak gitu. Gini, menurut gue sih perlu. Sebenarnya perlunya, tapi bukan untuk gimana ya? Intinya kayak jadi patokan gitu loh. Jadi kayak buat motivasi kita ke depannya buat pencapaian. Semoga memang, maksudnya kan ibarat kata tuh gimana ya, ada yang istilah timeline-nya orang tuh beda-beda. Ya, kadang kan ada yang nikah umur sekian, ada betul. yang wisudanya sekian berapa tahun udah lulus, tapi ternyata setelah dia kuliah cepet nih 3 tahun selesai, tapi
nganggurnya lebih lama. Ya, Kadang kita kuliah lama tiba-tiba langsung kerja gitu. Intinya timelinenya beda-beda gitu loh. Tapi ini ya harus sih perlu biar buat acuan kita buat mencapai ke titik-titik yang mimpi yang kita impikan itu gitu. Setuju. Iya. Sekarang tinggal Satu lagi. Gimana? Gambreng ya? Enggak. Enggak. Ini, Mas. Kalau misalnya ini kita buka, tapi kita jawab bareng-bareng. Oke. Maksudnya, setiap itu menjawab. Oh iya iya, Nah, boleh sama boleh satu. boleh. Siapa dulu? Udah saya dulu ya. Udah buka dah. Apa sebenarnya tujuan hidup kamu? Ya Allah, ini pertanyaan penggawanya bagaimana? Kayaknya udah diatur ya. Iya nih kayaknya udah diatur. Apa sebenarnya tujuan hidup kamu? Tujuan hidup. Mungkin dari siapa? Jawab Mas Yu. Mas Jo dulu deh. Ya, dari tengah dulu ya Mas. Tujuan hidup. Tujuan hidup. Nih ya, tujuan hidup satu bahagia. Udah. Intinya bahagia ya. Terus ya bahagia kan kalau bahagia lu punya duit, punya rumah, punya Bahagia. istri, punya banyak itu kan Yeah. apa yang lu pengen artinya bahagia. Betul. Dan tujuan akhirnya yaitu surga. Nah, Ya. nih. Oke, Ya. yang Surga nih. Kalau gue terakhir jawabannya abis ya. Silakan. kalau tujuan hidup sih sebenarnya satu sih, karena ada yang bilang orang yang apa ya, orang yang baik atau apa itu orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi Iya. lebih pengen sih hidup tuh ya lu tuh bermanfaat gitu buat orang lain, sebar kebaikan, sebar keberdapakan gitu. Karena yang gue pengen nanti ujungnya ketika gue meninggal Udah nggak ada. yang dikenang itu ya kebaikan gue kayak iya. oh si ini tuh yang dulu gini sini tuh yang dulu gini gitu loh. Jadi kayak ada juga yang bilang orang yang meninggal itu atau mati itu bukan orang yang wafat tapi orang yang dilupakan gitu. Jadi kayak kalau lu itu otomatis lu bakal dikenang terus-terusan gitu. Jadi kayak lu nggak mati gitu, lu masih ada karena lu masih ada di kenangan di pikiran orang lain gitu sih kalau lu pengen. Luar biasa sekali. Ini kayak motivator nih ya. Pekerjaan itunya sampingannya. Keren banget. Keren banget jawabannya. Keren banget sumpah. Tuh, dari yang banyak gitu. Apa ya? Dirangkum. Habis jawaban gue gimana dong? Tujuan hidup gue ya pasti tujuan untuk ke surga lah ya. Maksudnya kita hidup di dunia pasti tetap untuk akhirat kan. Cuma ya Selama hidup deh itu udah sebelum surga. belum surga deh. Orang yang gitu. Ya pasti pengen bahagia lah. Bahagia dalam artian membahagiakan orang lain, ya keluarga gue atau orang terdekat gue, atau mungkin bisa orang lain juga yang tidak satu keluarga sama gue. Pokoknya intinya orang lain bahagia, gue bahagia juga, dan gue bisa membuat orang lain itu bahagia juga. Maksudnya gimana ya? Membuat semua orang bahagia mungkin. Intinya semua senang lah Semua ya. senang lah ya, nggak ada yang susah kayak gitu. Semua senang, semua dikenang. Semua dikenal. Udah kan ya, pertanyaannya nggak ada lagi. Karena kita udah ngobrol banyak tadi, terus juga udah cerita bahkan sedikit menyenggol-nyenggol pengalaman hidup kita sampai nih di akhir acara. Jadi teman-teman yang tadi gue bilang di awal, gue bersama dua narasumber yang kompeten udah jelas kan, dibuktikan gitu Mbak dan Mas ini benar-benar sangat kompeten di bidangnya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya podcast ini teman-teman juga bisa mengambil pengalaman, edukasi gitu buat teman-teman semua. Kalau ada yang mau jadi customer service, Nah, Iya. banget. semangat. Mungkin aku mau ucapkan terima kasih kepada Yung Bidi atas kesempatannya gitu untuk Ya, sama-sama. Makasih juga. Terima kasih kita udah diundang ya ke sini. mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oh iya. Iya, semoga ada undangan selanjutnya ya. Iya. Maksudnya dari Ya, boleh. acara apa gitu kan. Enggak cuma dari divisi Plaza doang ya, Oh, mungkin iya, ada apa benar. gitu kan. Kita Boleh bisa juga. sama terus-terusan lah, karena kita juga berteman. Investasi pertemanan itu kan sampai kapanpun bakalan. Ya, Iya, betul. Mungkin itu aja dari kita. Kita izin pamit, sampai bertemu di Serbet Podcast berikutnya. Bye.